Berkah ketakwaan. Tersebutlah seorang pemuda yang sangat bertakwa. Dia sangat lugu dan polos. Suatu ketika pemuda itu belajar kepada seorang syekh. Setelah cukup waktu dalam menuntut ilmu kepada syekh itu, tibalah pemuda itu dan teman-temannya untuk meninggalkan tempat mereka belajar. Kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya, seorang alim yang menadahkan tangannya kepada orang-orang berharta tidak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Nasihat syekh kepada pemuda itu dan teman-temannya. Kemudian pemuda itu kembali pulang ke rumahnya. "Ibu, apakah pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh ayahku?" tanya pemuda itu kepada ibunya suatu hari. "Ayahmu sudah meninggal." "Kenapa kau menanyakan pekerjaan ayahmu?" jawab ibunya dengan suara bergetar. Pemuda itu terus mendesak agar diberitahu tentang pekerjaan ayahnya, dan si ibu selalu mengelak. Namun, akhirnya ibunya terpaksa memberitahu meskipun dengan berat hati. "Ayahmu dulu seorang pencuri," beritahu ibunya dengan nada jengkel. "Guru saya memerintahkan kepada kami murid-muridnya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut," kata anaknya. "Hai, apakah dalam melakukan pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan?" sela ibunya. "Ya, begitulah kata bapak guru," jawab anaknya dengan polos. Kemudian pemuda itu pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana cara pencuri itu melakukan pekerjaannya, hingga akhirnya pemuda itu mengetahui cara dan teknik mencuri. Usai sholat Isya, pemuda itu menyiapkan alat-alat yang akan digunakan mencuri dan menunggu sampai semua orang tertidur lelap. Setelah waktunya dianggap tepat, pemuda itu keluar rumah untuk menjalankan pekerjaan ayahnya waktu dulu. Seperti perintah gurunya, untuk awal pekerjaannya dimulai dari rumah tetangganya. Saat hendak masuk ke dalam rumah yang akan dijarahnya, dia ingat pesan gurunya agar selalu bertakwa. Padahal, mengganggu rumah tetangga bukanlah termasuk takwa. Lalu rumah tetangganya itu ditinggalkan. Pemuda itu melewati rumah lain. Ini rumah anak yatim, dan Allah memperingatkan agar tidak memakan harta anak yatim, bisiknya pada dirinya sendiri. Kembali pemuda itu meninggalkan rumah yang hendak dicurinya. Kemudian ia berada di rumah seorang pedagang yang kaya dan kebetulan tidak ada penjaganya. Dan semua orang tahu bahwa pedagang itu memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Disinilah tempat yang tepat, gumam pemuda itu. Pemuda itu kemudian memulai aksinya. Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci palsu yang telah disiapkannya. Setelah berhasil masuk, rumah itu ternyata sangat besar dan mempunyai banyak kamar. Dia berkeliling di dalam rumah, hingga ia menemukan kamar tempat menyimpan harta. Pemuda itu membuka sebuah kotak. Di kotak itu terdapat emas, perak, dan uang dalam jumlah yang banyak. Ketika pemuda itu hendak mengambil dan dimasukkan kantong yang telah disiapkan, dia berkata pada dirinya sendiri, jangan! Guru berpesan agar aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang pemilik rumah ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Bila demikian, sebaiknya kukeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Pemuda itu mengambil buku-buku catatan yang ada di tempat itu dan menghidupkan lentera kecil. Sambil membuka lembaran buku-buku itu, dia menghitung. Dia memang pandai menghitung dalam pembukuan. Dia hitung semua harta yang ada di dalam kamar itu, lalu memperkirakan berapa zakatnya. Kemudian dia pisahkan harta yang akan dizakatkan. Pemuda itu terus menghitung dan menghabiskan waktunya sampai berjam-jam. Ketika sadar, dilihatnya fajar telah menyingsing. "Ingat, kau harus bertakwa kepada Allah. Kau harus melaksanakan sholat dulu," bisiknya kepada dirinya sendiri. Pemuda itu kemudian keluar menuju kamar mandi, mengambil wudhu, lalu menuju ruang tengah untuk sholat. Tiba-tiba pemilik rumah itu terbangun. Betapa heran dia ketika melihat ada lentera yang menyala dan kamar tempat hartanya dalam keadaan terbuka dan ruang tengah ada seorang yang tengah melakukan sholat. "Ada apa ini?" tanya istri pedagang itu. "Demi Allah, aku juga tidak tahu," jawab suaminya seraya menghampiri pemuda itu. "Kurang ajar, siapa kau? Dan sedang apa kau di sini?" "Sholat dulu, baru nanti bicara. Ayo pergilah berwudu, lalu sholat bersama. Tuan rumahlah yang berhak menjadi imam," jawab pemuda itu dengan enteng, seperti tak melakukan apa-apa. Dengan perasaan khawatir dan penuh tanda tanya, pemilik rumah itu menuruti kehendak pemuda itu. Tetapi, Allahu alam, bagaimana dia bisa sholat?
Sekarang, coba ceritakan, siapa kau dan apa urusanmu? Tanya pemilik rumah itu setelah selesai sholat. Saya ini seorang pencuri, jawab pemuda itu. Lalu, apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatanku itu? Tanyanya lagi. Aku menghitung zakat yang belum Anda keluarkan selama 6 tahun. Sekarang aku sudah menghitungnya, juga sudah kupisahkan, agar kau dapat memberikannya pada orang yang berhak. Pedagang pemilik rumah itu menjadi heran dan bingung dengan apa yang dilakukan pemuda pencuri di rumahnya itu. Hai, ada apa sebenarnya denganmu? Apa kau gila? Katanya. Kemudian pemuda itu menceritakan semua yang dialami, mulai dari dia belajar kepada gurunya, dan semua nasihat yang diberikan Syekh kepada dirinya. Mendengar cerita pemuda itu, pemilik rumah itu menjadi terbengong. Namun ia kagum kepada pemuda pencuri itu yang dapat mengetahui ketepatan serta kepandaiannya dalam menghitung, juga kejujuran ucapannya, serta juga mengetahui manfaat zakat. Pemilik rumah itu kemudian menemui istrinya. Berdua mereka berunding. Beberapa saat kemudian, kembali mereka menemui pemuda itu. Bagaimana andai kata kau kunikahkan dengan putriku, kata pedagang pemilik rumah itu, yang memang mempunyai seorang anak gadis. Aku jadikan kau pegawaiku, kuangkat menjadi juru hitungku, kau boleh tinggal bersama ibumu di rumah ini. Pemuda itu sejenak diam. Dipikirkan tawaran pedagang itu, dan akhirnya ia mengambil keputusan. Baiklah, aku setuju, jawab pemuda itu. Pagi hari itu pula, pedagang kaya itu memanggil para saksi untuk acara akad nikah putrinya dengan pemuda itu.